Tujuan dari analisis geospasial adalah menemukan hubungan antara fitur-fitur geografis di permukaan bumi dan menggambarkan proses fenomena yang terjadi. Pendekatan yang digunakan dalam analisis geospasial sebagian besar menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data-data geospasial. Selanjutnya, analisis geospasial dibagi menjadi dua macam. Pertama, analisis geospasial berbasis data vektor, dan yang kedua, analisis geospasial berbasis data raster. Ada 3 proses atau metode yang bisa dipakai dalam analisis geospasial berbasis data vektor. Yang pertama adalah overlay, kedua proximity, dan yang ketiga adalah kombinasi. Yang pertama, teknik overlay digunakan untuk menggabungkan dua buah fitur geografis yang berbeda menjadi sebuah fitur dengan informasi yang baru untuk melihat hubungan di antara keduanya. Proses ini biasanya dilakukan dengan teknik pendekatan erase, identify, intersect, symmetrical difference, union, dan update. Yang kedua, ada proses proximity, yaitu proses pendekatan dalam analisis spasial dengan menghitung jarak di sekitar fitur geografis. Teknik yang sering digunakan adalah teknik buffer. Berikut adalah gambar teknik buffer yang dapat diimplementasikan kepada semua jenis geometri data geospasial, baik titik, garis, dan area. Hasil akhirnya adalah area yang lebih luas dari data input dan dalam geometri berupa area. Teknik buffer dibagi menjadi dua, yaitu buffer dengan teknik dissolve dan tanpa dissolve, seperti terlihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, terdapat juga proses multiple ring buffer, di mana setiap fitur dapat dibuffer dengan nilai jarak yang berbeda-beda, tergantung tujuan dari penelitian. Berikut adalah teknik multiple ring buffer yang dilakukan dengan terlebih dahulu menambahkan kolom atribut yang berisi jarak yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga adalah proses kombinasi, yaitu semua proses dan teknik di atas dapat dijadikan satu dalam sebuah analisis geospasial untuk menemukan hubungan dan mendapatkan informasi dari suatu fenomena yang berlaku. Contoh, jika penelitian bertujuan untuk mengetahui wilayah atau zona pemukiman yang rawan banjir, maka kita bisa menggunakan gabungan proses overlay dan buffer. Berikut adalah contoh dari proses penerapan metode kombinasi. Selanjutnya adalah analisis LIDAR. Data vektor lain yang saat ini banyak digunakan untuk keperluan analisis digital terrain model atau DTM adalah data vektor LIDAR. Data hasil perekaman sensor LIDAR yang dihasilkan adalah berupa data titik dalam jumlah yang sangat banyak dengan ukuran file yang sangat besar. Secara sederhana, sensor LIDAR bekerja dengan memancarkan energi yang akan dipantulkan oleh objek di permukaan bumi. Hasil pantulan pertama yang direkam disebut dengan first return, yang biasanya berupa kanopi pohon, atap rumah, puncak gedung, dan lain sebagainya, ataupun bagian atas kendaraan. Selanjutnya, energi yang dipantulkan oleh dedaunan, ranting, dan cabang pohon disebut dengan istilah intermediate return. Dan bagian dasar permukaan dikenal dengan istilah second return. Untuk area survei seperti hutan dengan permukaan yang kompleks, perlu dilakukan beberapa teknik untuk menghasilkan data DTM yang akurat yang merepresentasikan terrain dengan detail.
Yang kedua adalah analisis geospasial berbasiskan data raster. Salah satu teknik yang umum digunakan dalam analisis data raster adalah Neighborhood Spatial Operations dan Zonal Operations, di mana nilai setiap sel diolah berdasarkan nilai tetangga terdekatnya. Data masukan biasanya berupa citra satelit maupun citra Digital Elevation Model atau DEM dalam upaya ekstraksi tutupan dan penggunaan lahan maupun ekstraksi informasi hidrologi dan geomorfologi. Selanjutnya adalah Surface Operations yang biasa digunakan untuk mengetahui daerah aliran sungai atau das dari suatu wilayah untuk melakukan pengelolaan pertanian, mitigasi bencana, dan yang lain sebagainya. Anda harus memahami data DEM maupun DTM yang merupakan data permukaan bumi yang telah melalui post-processing untuk menghilangkan semua objek yang berada di atasnya, seperti pepohonan, pemukiman, kendaraan bermotor, dan semua objek buatan manusia serta objek alami lainnya. Berikut adalah contoh dari surface operations, yaitu daerah aliran sungai dari sebuah kabupaten Manokwari di Provinsi Papua. Garis berwarna putih menunjukkan batas das di mana air yang jatuh akan terakumulasi ke dalam sungai yang berada di dalam batas das tersebut. Perbedaan konsep DEM, DTM, dan DSM pada data spasial berbasis raster, yaitu pada data DSM, semua objek masih disimpan. Bisa dilihat pada gambar berikut ini, di mana kompleks pemukiman dan pepohonan masih terlihat jelas. Sementara pada data DTM, semua informasi di permukaan sudah dihilangkan. Selanjutnya, ada Advanced Raster-Based Spatial Analysis dengan metode Weighted Linear Combination atau WLC dan Ordered Weighted Average atau OA. Dengan metode OEA, kriteria dapat berupa faktor-faktor yang mempengaruhi dan variabel pembatas. Dengan metode WLC, dimulai dengan mengalihkan semua faktor yang mempengaruhi dan variabel pembatas di set pada nilai 0 yang tidak akan dimasukkan dalam proses perhitungan. Berikut adalah gambar peta hasil akhir metode MCE dengan teknik OA dan WLC. Analisis lainnya ada future predictions yang dilakukan untuk memprediksi perubahan di masa depan dalam rentang waktu tertentu, misal 10, 20, hingga 100 tahun ke depan. Dan juga ada real-time simulation analysis yang kita bisa gunakan untuk memprediksi perubahan yang terjadi pada suatu lokasi studi secara real-time.